Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jandi Permatasari Suryadi dengan NIM 19501241044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen industri mikro dan kecil. Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, di antaranya yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Warga negara yang tinggal di negara Indonesia atau penduduk di Indonesia yaitu diperkirakan sekitar 250 juta jiwa. Beberapa jiwa yang tinggal di Indonesia bekerja pada bidang industri. Industri adalah suatu tempat yang mewadahi pekerja untuk melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Perkembangan industri saat ini sangatlah cepat karena disebabkan oleh permintaan pasar yang meningkat. Menurut jumlah tenaga kerja, maka industri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu industri rumah tangga yang memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang, industri kecil yang memiliki tenaga kerja 5-19 orang, industri sedang yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang, industri besar yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang. Industri di Indonesia dapat menambah pendapatan negara atau mengurangi pengangguran. Strategi pembangunan ekonomi dapat diwujudkan melalui program UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Industri mikro dan kecil merupakan salah satu bagian dari UMKM. Berikut merupakan contoh dari industri mikro dan kecil. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM mencapai 64 juta dan industri mikro dan kecil di Indonesia pada tahun 2019 tercatat mencapai 4,38 juta usaha atau perusahaan. Penyebaran industri mikro dan kecil di pulau yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel ini. Berikut merupakan beberapa pulau yang memiliki industri mikro dan kecil. Dapat dilihat bahwa Jawa merupakan tempat terbanyak untuk industri mikro dan kecil. Diperkirakan untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat masing-masing memiliki 500.000 usaha atau perusahaan. Sedangkan untuk Maluku dan Papua masing-masing memiliki jumlah usaha kurang dari 30.000 usaha atau perusahaan. Namun, dalam mengembangkan atau membangun sebuah perusahaan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kendala atau kesulitan adalah hal yang biasa dijumpai. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari kendala atau kesulitan. Dari tabel tersebut, maka dapat didapatkan grafik seperti ini. Persentase pemasaran merupakan persentase yang paling banyak. Nah, kendala dan kesulitan juga dialami dalam usaha anyaman pelepah pisang di Desa Mojo Tengah, Jawa Tengah. Tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, kelemahan dari usaha anyaman ini adalah jumlah tenaga kerja berfluktuasi, modal usaha terbatas, pencatatan keuangan yang belum rapi,
kapasitas produksi masih rendah, produk masih setengah jadi dan belum dilakukan inovasi produk, belum memanfaatkan pasar lokal. Untuk mengatasi kendala ataupun kesulitan pada sebuah perusahaan, maka diperlukan sebuah manajemen. Apa itu manajemen? Amin Sukron mendefinisikan manajemen adalah mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Handoko pada tahun 2008 menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah perencanaan, penyusunan personalia, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Perencanaan dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, maka dipikirkan terlebih dahulu. Biasanya didasari dengan berbagai metode rencana atau logika. Penyusunan personalia. Terlaksananya perencanaan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan adalah keberhasilan perusahaan dalam menyusun komposisi personalianya. Pengorganisasian. Pemimpin mengkoordinasi berbagai sumber dayanya, baik manusia maupun material, untuk mencapai sebuah tujuan. Pengarahan ini ditujukan oleh para pemimpin agar mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi karyawannya untuk mencapai tujuan bersama. Pengawasan. Para pemimpin diupayakan untuk menjamin perusahaannya bergerak ke arah tujuannya dan akan membetulkan jika bergerak ke arah yang salah. Tujuan manajemen yaitu mencapai tujuan, baik tujuan bersama maupun tujuan kelompok. Menjaga keseimbangan. Dalam perusahaan, kendala yang akan didapatkan juga yaitu bisa terjadi pertentangan antara pekerja dan pemimpinnya. Maka dibutuhkan manajemen untuk menjaga keseimbangan agar tujuan mereka tidak hancur. Mencapai efisiensi dan efektivitas. Seringkali UMKM mengabaikan aspek manajemen perusahaan, yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen industri, dan manajemen pemasaran. Padahal jika manajemen yang solid diterapkan, maka UMKM berpeluang untuk menjadi industri yang besar dan memiliki daya saing. Agar terwujudnya manajemen yang solid, maka diperlukan sebuah model manajemen UMKM yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengelola usaha atau perusahaannya. Model manajemen UMKM digambarkan sebagai berikut. Berikut merupakan gambar dari model manajemen UMKM. Berikut merupakan beberapa manajemen yang bisa diterapkan. Contohnya saja adalah manajemen pemasaran, yaitu kita sebagai pemilik atau pemilik perusahaan mensurvei pasar dan mengetahui perilaku konsumen. Di samping melaksanakan manajemen, dibutuhkan sebuah analisis SWOT, yaitu analisis mengenai strength, weakness, opportunities, dan threat, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang ataupun ancaman.
Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan usahanya. Maksudnya yaitu untuk mengetahui perkembangan usaha dan juga untuk melakukan evaluasi. Kesimpulan, UMKM merupakan aspek penting dalam meningkatkan perekonomian negara. UMKM memerlukan model manajemen UMKM untuk meningkatkan efektivitas. UMKM dalam melaksanakan kegiatannya biasanya tidak memperhatikan aspek fungsional perusahaan yang meliputi manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Jika aspek fungsional digunakan, maka akan memberikan output yang berdampak besar. Contohnya adalah pada efektivitas kerja, dan perusahaan akan memiliki peluang yang besar untuk menjadi perusahaan yang besar dan memiliki daya saing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.